Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, pengakuan saya setahun yang lalu. Dosa saya ialah saya berselingkuh. Tindakan saya ini saya lakukan karena saya merasa tidak dipuaskan akan hasrat seksual saya. Istri saya seringkali sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya hingga lupa untuk berbagi cinta dengan saya. Untuk itu, sebagai untuk memuaskan rasa seksual saya itu, maka saya mencari orang lain. Saya mencari istri orang sebagai pelampiasan atas hasrat saya itu. Saya merasa berdosa ya Bapa atas tindakan saya ini. Dan itu saya memohonkan absolusi dan penitensia yang berguna bagi diri saya. Saudaraku yang terkasih, tujuan dari hidup perkawinan itu ialah selain untuk prokreasi, tetapi juga lebih pada kebahagiaan pasangan suami istri. Sebagai manusia, kita terkadang terjerumus dalam godaan karena kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, sehingga kita pun terjerumus dalam dosa untuk memenuhi kepuasan pribadi kita. Dalam sakramen perkawinan, bahwa ketika kita telah berjanji untuk sehidup semati, baik dalam suka maupun duka, untung maupun malang, maka dalam ajaran Katolik kita pun tahu bahwa perkawinan itu bersifat monogami. Oleh karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tak dapat diceraikan oleh manusia. Atas dasar pemahaman ini, tindakan perselingkuhan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Katolik. Tindakan ini merupakan dosa berat, di mana dalam 10 perintah Allah, kita tidak dibenarkan untuk mengingini istri orang lain dalam perintah Allah yang ke-9. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap perintah untuk jangan berzina dan untuk tidak mengingini istri orang lain. Perselingkuhan selain merusak hubungan sesama suami istri dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga melanggar janji perkawinan yang telah dibuat, dan itu sama halnya dengan melanggar dan tidak berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mencari kepuasan seksual dengan istri orang lain itu bukanlah jalan terbaik dalam memenuhi hasrat seksual yang Anda miliki. Malahan, hal itu hanya akan mendatangkan persoalan yang rumit dan sulit untuk dihadapi. Saudaraku, Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia yang percaya kepadanya. Dalam firman Tuhan, dalam surat Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menjelaskan yang penting ialah pengakuan akan dosa itu kepada Tuhan Allah. Ingat dengan kisah Raja Daud yang berselingkuh dengan Batsheba. Setelah ditegur Nathan, kemudian Daud pun mengakui semua dosanya itu kepada Tuhan. Lalu apa kata Alkitab? Tuhan pun mengampuni dosa Daud yang berselingkuh dengan Batsheba. Memang hasil perselingkuhan itu mati, tapi anak Daud dari Batsheba setelah Daud melakukan transaksi
Alkitab mencatat bahwa Salomo adalah pewaris tahta kerajaan dan yang terkenal yang berhikmat. Jadi kuncinya, saudaraku, adalah pengakuan dosa dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, apapun dosa yang kita lakukan, besar atau kecil, dalam atau tidak terjerumusnya kita terhadap dosa, tetap itu merupakan hal yang dapat diampuni. Tetapi jika kita bersih, jika kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka tentu Tuhan akan memberikan pengampunan. Maka dari itu, sebagai penitensi, saudara, setelah ini saudara mencari pembimbing rohani untuk menuntun perjalanan hidup saudara, untuk memulihkan saudara. Selain itu, saudara juga berdoa rosario setiap hari selama sebulan sebagai bentuk untuk mendisiplinkan diri saudara dari pikiran negatif yang bisa mendatangkan dosa perzinahan. Dalam doa-doa tersebut, coba saudara renungkan bagaimana saudara berada dalam posisi istri saudara yang telah saudara kecewakan dan ia pun merasa tersakiti. Bayangkan juga bagaimana perasaan anak-anak saudara ketika mengetahui bahwa ayah mereka berselingkuh dan mereka akan merasa sangat tersakiti karena tidak adanya cinta yang harmonis dalam keluarga. Dan semua bangunan cinta yang telah dibangun bertahun-tahun tiba-tiba runtuh akibat tindakan perselingkuhan saudara. Maka saudaraku, untuk absolusi saat ini, doakanlah doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Atas kuasa gereja yang diberikan kepadaku, aku menghapus dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.